Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat setanah air. Jumpa lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru berdiskusi bareng masih seputar tentang akun belajar ID. Dan kali ini salah satu yang akan kita bahas adalah aplikasi yang ada di akun belajar ID, yakni tentang Google Sheets. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini mungkin sudah lebih jago ya dan lebih paham dalam mengoperasikan atau mengaplikasikan ataupun memanfaatkan salah satu aplikasi yang ada di akun belajar ID ini, yakni tentang Google Sheets ini. Namun tidak masalah ya Bapak Ibu, kita coba untuk berdiskusi bersama ya. Nah, apa sih itu Google Sheets ya? Google Sheets itu merupakan aplikasi pembuat lembar lajur atau spreadsheet dari Google yang menampilkan data dalam kolom dan lajur. Dengan kata lain, Bapak Ibu ya, dengan Google Sheets ini kita dapat membuat, mengedit, membagi dan berkolaborasi, melengkapi Google Spreadsheet bersama secara online dan mengaksesnya di komputer manapun dengan bantuan akses internet. Kalau saya mendefinisikan tentang Google Sheets ini ya berdasarkan pemahaman saya, dengan Google Sheets Bapak Ibu, selain kita bisa mengolah data, mengedit data, kita juga bisa membagi dan berkolaborasi ya, artinya berkolaborasi bersama rekan-rekan kita, yang mana kita bisa mengaksesnya menggunakan device manapun dan dimanapun ya. Tentunya memang harus tersambung dengan bantuan akses internet begitu. Nah, untuk Google Sheets ini sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu dengan salah satu produk lain, katakanlah hampir sama seperti Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Kalau kita bekerja di Microsoft Excel, tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Namun ada sedikit perbedaan, ada kelebihan dan kekurangan. Dimana dengan Google Sheets ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling bekerja sama, saling berbagi kepada rekan kita secara online. Nah, kemudian kira-kira Google Sheets itu penggunaannya untuk apa sih? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Google Sheets itu dalam hal ini mungkin bisa kita beri rangkuman ya. Google Sheets itu penggunaan bisa untuk administrasi, pembelajaran, dan proyek. Untuk administrasi barangkali kalau kita untuk profesinya sebagai guru ya, mungkin bisa untuk pembuatan silabus, program tahunan, program semester, dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran ya kita bisa membuat pengolahan data, nilai, mengikut nilai, kemudian membuat catatan progres murid selama kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Dan satu lagi yakni proyek ini tentang menganalisis data. Nah, untuk kita sebagai seorang pendidik barangkali dua poin ini ya sering kita gunakan, ini tentang penggunaan pada administrasi dan ada proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lebih memahami barangkali bisa kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu ya, bagaimana untuk membuka aplikasi spreadsheet itu ya. Nah, untuk membuka atau masuk ke aplikasi Google Sheets, kita boleh ambil dari seperti biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk pada akun belajar ID kita ya, kita boleh ambil dari sini ya, yang titik 9 atau aplikasi Google ya. Nah, di sini ada ini ada spreadsheet atau Google Sheets ya Bapak Ibu, ini dia. Nah, atau Bapak Ibu boleh ambil dari sini juga bisa ya, di Drive. Bapak Ibu boleh ambil dari Drive terlebih dahulu ya, dari Drive kita ketikkan di sini. Nah, sebentar Bapak Ibu, lagi loading, mungkin kalau seperti ini ada kendala di jaringan kita ya. Nah, seperti ini ya, tadi dari Drive, kemudian baru. Nah, kemudian ini ada Google Spreadsheet ya. Jadi boleh Bapak Ibu klikkan saja Spreadsheet ya.
Nah, setelah itu nanti tampilannya awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini tampilan lembar Google Sheets atau Google Spreadsheet ya. Seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya dia tampilannya hampir sama seperti Excel Bapak Ibu ya. Fungsi-fungsinya namun memang ada beberapa kelebihan dan keunggulan di Google Sheet ini Bapak Ibu. Nah, lalu setelah kita membuka lembar Google Sheet ini, kira-kira kita mau melakukan apa sih Bapak Ibu ya? Nah, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi mengoperasikan Google Sheets ini. Mungkin yang pertama untuk mengimport file, kemudian membagikan file dan berkolaborasi kepada rekan-rekan, kemudian menyisipkan komentar semisal ada yang mau diperbaiki, kemudian membuat buku nilai dan membuat progres siswa. Coba kita satu persatu untuk mengulas bagaimana sih bekerja di Google Sheets dengan membuat beberapa poin ini. Begitu Bapak Ibu ya. Mengimport file atau sebelum kita melakukan pekerjaan di Google Sheets ini, jangan lupa terlebih dahulu buat nama filenya terlebih dahulu ya di sini Bapak Ibu. Misalnya kita buat program semester ya Bapak Ibu. Nah, program semester misalnya kita buat ini nama filenya, lalu kita mau mengimport file ya Bapak Ibu. Nah, mengimport file ini misalnya Bapak Ibu punya file masih berbentuk Excel yang mau Bapak Ibu pindahkan atau diimport menjadi di Google Sheets. Yang caranya seperti ini. Nanti dari file, kemudian Bapak Ibu boleh import ya, ini import. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ambil filenya misalnya dari perangkat Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal ambil saja file yang ada di masih berbentuk Excel ya Bapak Ibu. Nah, kami program semesternya tidak masalah, mungkin ini saja ya kita contohkan. Yang penting kita mengetahui cara mengimport file ya. Di sini ada pilihan Bapak Ibu mau buat spreadsheet baru, sisipkan sheet baru, atau ganti spreadsheet. Contohnya saya buat sisipkan sheet baru saja ya. Kemudian kita import. Nah, kemudian ini dia Bapak Ibu, secara otomatis maka dia akan langsung terimport. Ini data atau file Bapak Ibu yang di Excel sudah terimport menjadi sudah ada di Google Spreadsheet Bapak Ibu. Ya, ini contohnya. Misalnya kita mau membuat program semester, mungkin mungkin ini ya barangkali ya Bapak Ibu ya, contoh dari program semester ya. Ini misalnya tadi file ini, data program semester ini ada di Excel ya, sudah diimport. Jadi caranya seperti itu, dan ini sudah terimport ke Google Sheet ya. Contohnya seperti ini, program semester tahun pelajaran 2021-2022 dan seterusnya ya. Ini ada seperti ini. Nah, canggihnya Bapak Ibu, kerennya di Google Sheets ini kita bisa membagikan ini ke siapapun, ke rekan-rekan kita ya. Misalnya ini sebelum kita print, kita bagikan dulu nih ke kepala sekolah kita ya, supaya tidak mengulang mengeprintnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh bagikan ke kepala sekolah Ibu, misalnya ini ya. Klik bagikan. Kemudian Bapak Ibu klikkan saja di sini kepala sekolahnya. Misalnya kepala sekolahnya saya buat ini ya. Kepala sekolahnya Ibu Syarifah Daulay misalnya ya. Nah, lalu langsung kirim ya, klik kirim. Nah, ini ada menu ya Bapak Ibu, pilihan menu. Ini bisa sebagai editor, mengakses lihat saja dan memberi komentar ya. Kalau untuk editor, jadi kepala sekolah ini bisa mengedit ya, bisa mengeditnya secara online ya Bapak Ibu. Kalau kita pilih pengakses lihat saja, kepala sekolah kita yang kita kirim tadi atau ke rekan kita yang kita kirim itu dia hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Begitupun ini
memberi komentar, maka ia bisa memberikan komentar. Contohnya satu saja ya, kita letakkan atau kita pilih yang editor, lalu kita kirim, lalu kita bagikan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kerennya Bapak Ibu ya, di Google Sheets ini saya ingin menunjukkan ini ya, jadi kita bisa membagikan file ini ke rekan-rekan kita, contohnya ke kepala sekolah kita sebelum kita print untuk kita tangani. Misalnya kepala sekolah kita bisa mengecek terlebih dahulu hasil program semester yang sudah kita buat, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah makanya dikatakan kita bisa berkolaborasi di aplikasi-aplikasi yang ada di akun Belajar ID ini. Kita bisa berbagi ke rekan-rekan kita, bisa berkolaborasi, sehingga bisa memudahkan kita untuk menggunakan dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di akun Belajar ID. Nah, jadi kerennya seperti itu ya Bapak Ibu ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, kita bisa berkolaborasi, artinya kita bisa membagikan pengerjaan kita ini ke rekan-rekan kita, ke kepala sekolah kita ya, ke siapapun bisa ya. Dimana contohnya ke kepala sekolah kita tadi ya, jadi kalau kita ingin menyampaikan bahwa Pak, ini program semester saya sudah selesai, Bapak boleh cek terlebih dahulu. Nah, jadi nanti mungkin ketika sudah cek baru nanti kepala sekolah kita itu mengatakan oke Bu, oke Pak, bisa dilanjutkan, baru kita bisa mengeprintnya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa menghemat dan lebih efektif serta lebih efisien sebelum kita print terlebih dahulu. Mungkin kepala sekolah kita bisa mengecek secara online dimanapun dan kapanpun ya, jadi siapapun bisa berkolaborasi di lembar-lembar aplikasi yang ada di akun Belajar ID ini, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat buku nilai, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya buku nilai, di sini kita buat nilai buku misalnya ya, buku nilai semester ganjil misalnya ya, semester ganjil tahun ajaran itu 2021-2022 misalnya seperti itu. Lalu kita buat misalnya mata pelajaran misalnya ya, mata pelajaran, kemudian kita buat guru bidang studi kemudian kelas ya, kemudian kita buat di sini lalu nomor ya, kemudian nama, kemudian nilai ya, kemudian nilai seperti itu. Nah, ini kita atur dulu ya Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Kita buat, kita mendesainkan pertama, juga kemudian kita mendesainkan, lalu kita letakkan pertama seperti itu. Ini misalnya mata pelajarannya ya Bapak Ibu, pelajaran agama Islam misalnya ya, saya membawa pelajaran agama Islam Bapak Ibu ya. Kemudian guru bidang studi misalnya saya Nazarul Ilham, lalu di sini misalnya kelas 10 PKJ misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini untuk nomor ya, misalnya nomor 1, nah untuk membuat nomor 1, nomor 2,
Nah, supaya cepat Bapak Ibu boleh langsung dari sini ya, taruh saja misalnya ini, kemudian namanya misalnya nama siswanya Joko, dan itu kemudian Sari misalnya, kemudian Devi misalnya, kemudian misalnya ya. Nah, kemudian di sini nilai, sorry Bapak Ibu, di sini juga misalnya, nah di sini misalnya nilai tadi nilai tadi 1.1 misalnya ya, kemudian tadi 2.1 misalnya ya, kemudian tadi 3.1 misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu ini kita rapikan terlebih dahulu. Sorry, tidak masalah, mungkin kita buatkan tabel ya. Supaya rapi ya Bapak Ibu. Kemudian kemudian nilai ya, itu nilai sekarang seperti ini misalnya ya. Seperti ini Bapak Ibu, kita letakkan ke tengah. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti ini. Misalnya ini nilainya misal 80, kemudian 70 misalnya, 10, lalu di sini 90, kemudian 95 misalnya ya, lalu di sini misalnya 90. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ingin sebelumnya ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin membuat menambahkan ya Bapak Ibu, menambahkan rata-rata, membuat rata-rata ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja di sini ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kita tambahkan tabel, lalu kita buat di sini rata-rata. Rata-ratanya ya Bapak Ibu. Rata-rata. Lalu kemudian ini supaya rapi kita misalkan, kemudian kita nah di sini mungkin kita mau membuat rata-rata. Nah, kalau mau membuat rata-rata ini Bapak Ibu kita bisa gunakan rumus ya. Misalnya kita ambil rumus average ya, rata-rata. Lalu misalnya ini
dari ini, sorry Bapak Ibu ya, kita ulang, kita ambil rata-rata average, lalu kita ambil ini, lalu kita drag seperti ini, lalu kita enter. Nah, jadi rata-ratanya sudah muncul ya. Nah, untuk ke bawahnya kita tidak perlu melakukan atau membuat rumus lagi, tinggal saja seperti ini. Nah, sudah muncul rata-ratanya. Jadi rata-rata dari nilai siswa yang sudah ada, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti halnya kalau Bapak Ibu mau membagikan wali kelasnya, misalnya kalau dibagikan ya. Nah, sebelum dibagikan misalnya ini Bapak Ibu mau membuat diagram ya, terlebih dahulu ini bisa kita buat diagramnya ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Sorry. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Sorry. Tadi seperti ini. Diagram ya, dari sini ya, dan sisihkan, kemudian di sini ada diagram ya. Nah, jadi di sini diagramnya ada ya Bapak Ibu. Kalau mau pilih diagram lain boleh, misalnya ini diagram lingkaran, apa yang lainnya bisa ya, sesuai dengan selera Bapak Ibu ya. Dan kerennya di sini Bapak Ibu, kita bisa membagikan hasil kinerja ini, misalnya wali kelasnya mau tahu nilai-nilai daripada siswa-siswanya, tinggal kita bagikan. Tadi tinggal dibagikan di sini, lalu nanti masukkan emailnya, lalu klik kirim gitu. Maka otomatis akan terkirim ke tujuan siapa yang mau kita kirim ya. Barangkali demikian Bapak Ibu. Demikian ya Bapak Ibu tentang pengenalan tentang Google Sheets, aplikasi Google Sheets. Sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah lebih jago ya untuk menerapkan bagaimana penggunaan Google Sheets. Namun pada dasarnya penggunaan Google Sheets ini ya hampir sama dengan pengolahan di Microsoft Excel Bapak Ibu ya. Hanya saja memang ada perbedaan ya, ada sesuatu hal yang canggih, yang keren di Google Sheets ini, dimana kita di sini bisa berkolaborasi dan bisa membagikan, dan ketika kita berkolaborasi dan membagikan ke rekan-rekan kita secara online, itu bisa saling mengisi Bapak Ibu ya, itu canggihnya. Banyak lagi fitur-fitur lain, banyak lagi yang bisa dieksplor di Google Sheets ini. Barangkali demikian yang jelas. Mungkin kita sudah tahu apa itu sebenarnya Google Sheets. Google Sheets itu sekilasnya hampir sama dengan Excel, dan bagaimana cara untuk mengambilnya. Aplikasi Sheets itu letaknya di mana dari mana awal kita membukanya. Kiranya demikian Bapak Ibu pemaparan sederhana pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Semoga terus kita mau terus belajar dan semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.